Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Scorpio. Separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, and abundance. Keep a positive mindset, manifesting exactly what you want, gratitude, and bliss. Jadi Scorpio, dari kedua kartu ini saya merasa ada beberapa dari kalian mungkin saat ini kalian lagi merasa bersedih dengan situasinya kalian, dan juga di sini kalian merasa seperti kurang pasti dengan masa depannya kalian. Apakah kalian akan seperti kalian sangat khawatir dengan masa depannya kalian, seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa, seperti sering saya mengingatkan kalian, janganlah kalian hanya memikirkan tentang masa depan. Cobalah untuk jangan juga memikirkan masa yang sudah berlalu. Jadi try to be in the present moment, artinya cobalah untuk belajar berada di mana kalian berada saat ini. Nikmati situasi yang kalian miliki saat ini. Seandainya kalian baru putus dengan seseorang atau kalian sedih, merasa sangat sedih hari ini, coba kalian mungkin mendalami dirinya kalian ataukah hangout sama teman-temannya kalian. Jadi lakukan apapun yang bisa membangkitkan energinya kalian kembali, seperti itu. Coba walaupun tidak 100%, setidaknya kalian sudah merubah perjalanan energi yang sedih ini, karena walaupun kalian bersedih, hal itu tidak akan menyelesaikan masalahnya kalian. Terkadang malah membuat energi kalian tambah negatif lagi atau tambah lemah lagi. Oke. Jadi kalau energi kita sudah lemah, disitulah kita cepat menyerah dan putus asa dan sebagainya. Oke. Dan dengan adanya missing you di sini, thinking about you, saya merasa orang ini dia masih merindukan kalian dan juga dia masih memikirkan tentang keadaannya Scorpio. Oke. Abundance, keep a positive mindset. Positive mindset artinya pola pikiran yang positif. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, cobalah kalian belajar. Oh, misalnya kalian putus dengan seseorang, bilang kepada dirinya kalian sendiri, mungkin energinya dia belum sejajar dengan energi saya, mungkin energinya dia sangat lemah, dan saya seandainya kalian merasa sudah sering berdoa, sudah sering meditasi dan sebagainya, jadi karena energi kalian kurang sejajarlah, biasanya ilahi memisahkan kalian agar supaya kalian juga bisa mendalami, oh apakah orang ini terbaik buat kalian, begitu pula sebaliknya. Jadi untuk menghindari, misalnya kalian baru pacaran, untuk menghindari terjadinya perceraian, perpisahan setelah kalian punya anak, jadi ilahi mungkin merasa kasihan dengan anak-anak kecil sekarang. Ada banyak anak kecil yang terlantar karena perlakuannya kita, orang-orang dewasa, yang kurang bertanggung jawab. Maka dari itulah, dari tahun 2020 Desember 21 2020, di sini planet Saturnus dan Jupiter dia conjunction, dan hal ini akan berlaku untuk selama 200 tahun ke depannya. Biasanya Saturnus tentang kestabilan, tentang dirinya. Oke, whatever. Jadi maksudnya di sini akan ada banyak perubahan yang membantu seluruh manusia di dunia ini untuk menstabilkan energinya dia, karena sudah semakin banyak orang yang kehilangan jejak, tapi ada juga
banyak juga yang sudah mulai awakening atau mulai enlightenment, kalau kalian mengerti tentang hal itu. Jadi saya berharap untuk kedepannya kita bisa membalanskan energi di dunia ini, bukan tentang dirinya kita saja, seperti itu. Oke? Jadi cobalah untuk berpikir yang positif, dan juga dengan pola pikiran seperti itulah kalian akan bisa memanifestasi apapun yang kalian inginkan. Oke? Dan dengan adanya gratitude di sini, gratitude artinya ucapan terima kasih atau ucapan bersyukur. Jadi jangan lupa kalian setiap hari, seperti sering saya bilang, sebelum kalian menginjakkan kakinya kalian ke lantai, bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, seperti itu. Ungkapkan setulus mungkin. Dan biasakan diri kalian selalu bilang terima kasih kepada Ilahi, walaupun masalahnya membuat kalian sedih, tapi ketahuilah semua proses ujian ini untuk memperbaiki dirinya kita untuk kedepannya, seperti itu. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Jadi untuk saat ini mungkin orang ini dia hanya mengawasi kalian, mungkin lewat sosial media atau lewat jarak jauh. Dan dia di sini saya merasa kalau Scorpio berhubungan dengan seseorang yang dengan sengaja membuat Scorpio marah dengan orang ini, itu salah satu tanda bahwa dia gaslighting kalian. Gaslighting di sini maksudnya mengompor-ngompori seperti itu, karena mungkin orang ini ingin melihat, oh kalau Scorpio marah dalam artian Scorpio sangat sayang sama saya. Jadi pola pikiran yang sangat negatif. Jadi menyakiti hati orang hanya ingin melihat apakah dia sayang sama kita dengan menyakiti perasaan orang lain. Apakah menurut kalian itu hal yang bagus? Kalau tidak, jangan lakukan. Kalau kalian yang melakukan hal ini, kalian merasa hal itu tidak akan membantu kalian menjadi orang yang lebih bijaksana, malah membuat kalian menjadi orang yang lebih stupid lagi. Oke, jangan menguluri negatif energi ini. Apakah kalian mau jadi orang yang negatif apa orang yang positif? Kalau kalian yang melakukan hal ini, ataukah pasangannya kalian seandainya dia yang melakukan hal ini, dia perlu belajar banyak lagi. Oke. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi ada third party di sini artinya orang ketiga yang mengganggu hubungannya Scorpio. Apakah dia yang punya orang ketiga ataukah kalian Scorpio yang punya orang ketiga? Ataukah mungkin baru ada orang ketiga di sini yang masuk ke dalam hidupnya Scorpio, di mana orang ini dia ingin mengajak kalian dating, ingin merayu kalian, seperti itu. Oke. Jadi di sini terserah kalian, kalau kalian sudah siap berhubungan dengan orang ketiga, silahkan lakukan hal itu. Tapi kalau kalian masih ada rasa khawatir, kalau kalian akan memiliki hubungan yang sama atau memiliki pengalaman yang sama, itu sudah menandakan bahwa kalian masih perlu healing. Agar supaya kita tidak selalu berputaran di sirkulasi yang sama. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah? Thank you. Key of life. You attract abundance, blessing, gift, and happiness. Sebenarnya Scorpio energi kalian saat ini lagi menarik keberuntungan, seperti itu. Jadi fokuskan Scorpio, fokuskan kalau bisa jangan berpikiran yang negatif. Gunakan pola pikiran yang positif agar
abundance ini atau kelebihan ini, rezeki ini, kebahagiaan ini bisa kalian dapatkan. Karena sepertinya sudah ada di depannya kalian, hanya saja kalian perlu, karena 2 kartu sudah menyatakan abundance, banyak rezeki, banyak kebahagiaan dan sebagainya yang akan hadir ke dalam hidupnya Scorpio. Gift, mungkin ada orang yang akan memberi Scorpio hadiah di sini. Way shower, your path is illuminated, seek purpose and find answer. Jadi dibilang bahwa jalannya kalian atau path-nya kalian sudah dibersihkan oleh ilahi, dan kalian disuruh di sini untuk mendalami hobinya kalian, kreativitasnya kalian, dan juga misalnya kalau Scorpio kalian tertarik dengan dunia spiritual, kalau hal itu yang menarik hatinya kalian disuruh untuk mendalami lagi tentang hal itu. Mungkin suatu hari kalian bisa menjadi seseorang yang akan mengajarkan orang lain tentang dunia spiritual. Dunia spiritual seperti itu. Companion, you have met your match, friend, soulmate, and partner. Jadi Scorpio di sini ada beberapa Scorpio, kalian mungkin sudah bertemu dengan soulmate-nya kalian. Dan mungkin teman juga di sini Scorpio, mungkin kalian bertemu dengan teman baru, di mana temannya kalian ini match dengan energinya kalian. Match di sini maksudnya sejajar dengan energinya kalian atau cocok dengan energinya kalian. Jadi mungkin kalian punya teman baru, soulmate baru, atau pasangan baru dan sebagainya. Power, exert your influence, focus, energy, intention. Jadi kalau kalian seorang public figure di sini, kalian disuruh untuk mengexert influence-nya kalian atau gunakan kepintaran kalian atau gunakan pengetahuan kalian ini, dan percayalah bahwa kalian memiliki power atau kekuatan untuk memberikan influence kepada orang-orang di sekitarannya kalian. Oke? Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini? Okay. Eight of Swords. Jadi tadi kalian sudah diingatkan di sini bahwa kalian memiliki power itu. Kalian disuruh untuk menggunakan kekuatan kalian ini sebisa mungkin, terutama buat Scorpio yang merasa terikat saat ini. Apakah ikatan ini di dalam pekerjaannya kalian, pacaran, hubungannya kalian, ataukah dengan keluarga atau saudaranya kalian, seperti itu. Kalau kalian ingin membebaskan diri karena kalian sudah tidak sesuai dengan situasi itu, gunakan power ini. Kalian bisa melepaskan diri kalian dari ikatan ini. Ataukah ikatan ini mungkin ada di dalam pikirannya Scorpio. Mungkin kalian merasa, saya tidak bisa membebaskan diri. Saya tidak tahu apa yang mesti saya lakukan. Seperti itu. Kalian sudah punya power di sini. Tapi pastikan terlebih dahulu, banyak sword. Di sini mungkin ada Scorpio berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. Jadi, saya merasa situasi ini sebenarnya membuat Scorpio sangat terbebani. Dan kalian sepertinya ingin mengeluarkan diri dari beban ini. Seandainya kalian Scorpio, contoh di sini, kalau kalian misalnya ingin keluar dari, misalnya saat ini kalian masih tinggal dengan orang tuanya kalian, dan kalian merasa terkekang dengan keluarganya kalian, of course mereka akan mengekang kalian karena itu rumahnya mereka. Mereka ada hak untuk
melakukan apapun yang mereka ingin lakukan karena itu rumahnya mereka, seperti itu. Walaupun dia orang tuanya kalian, bukan berarti kalian berhak untuk mengambil barang orang tuanya kalian, uang orang tuanya kalian, perasaan orang tuanya kalian, dan sebagainya. Bayangkan kalau kalian jadi orang tua, nanti anaknya kalian hanya mengambil dari kalian, apakah kalian akan bahagia? Oke. Jadi di sini bukan maksud saya menghentikan kalian untuk memberikan apa yang terbaik buat anaknya kalian, tapi kalau kalian selalu memberi seperti itu, memanjakan anaknya kalian, apakah itu hal yang terbaik? Karena sering saya bilang tujuan kita lahir ke sini untuk belajar. Jadi kalau kalian selalu memomong anaknya kalian atau pacarnya kalian dan sebagainya, tidak ada kesempatan buat dia untuk belajar. Tidak ada kesempatan buat kalian juga untuk belajar. Belajar memperbaiki diri, belajar untuk mencintai diri sendiri, dan sebagainya. Jadi kalau kalian merasa terikat dari situasi ini, sepertinya kalian diingatkan kembali bahwa kalian bisa melepaskan dirinya kalian dengan menggunakan power ini. Oke? Tapi pastikan jangan kalian melepaskan diri dari keluarga tanpa ada strategi terlebih dahulu atau tanpa pekerjaan. Mungkin kalian bisa bilang kepada orang tuanya kalian, Pak, Bu, atau siapapun, Pak, siapapun yang kalian panggil di sini, saya masih dalam proses mencari pekerjaan. Kalau saya sudah dapat pekerjaan nanti, saya akan beli rumah sendiri atau saya akan ngekos sendiri, saya akan nyewa tempat sendiri, seperti itu. Untuk saat ini, saya berterima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan saya tempat untuk tinggal, seperti itu. Jadi jangan lupa bilang terima kasih kepada orang tuanya kalian juga. Oke. Oh my God, guys. Scorpio, saya yakin 100% di sini ada Scorpio yang berhubungan dengan Aquarius, Libra, atau Gemini. 3 kartu semua sudah menyatakan air sign, Aquarius, Libra, Gemini. Jadi Scorpio di sini pasangannya kalian, saya merasa mungkin ini energinya Scorpio. Kalian merasa sudah capek sekali di dalam berhubungan dengan orang ini. Mungkin dia orangnya seperti tadi suka mengambil. Mungkin karena Scorpio yang selalu memberi. Jadi jangan selalu menyalahkan orang lain. Seandainya ada orang yang mengambil kesempatan dari kalian, dalami lagi tentang hal itu. Oh, kenapa orang ini bisa melakukan hal itu? Karena kalian, saya mengerti mungkin kalian merasa kasihan dan sebagainya. Tapi di saat hal yang terjadi, misalnya kalian putus dengan orang ini, jangan kalian langsung mencak bilang, oh dia masih pinjam uang saya, dia anaknya sangat jahat, dia orangnya bla 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 bla. Tapi waktu kalian pacaran dulu, tanpa berpikir panjang kalian langsung membantu orang ini, dan di saat sesuatu terjadi kalian menghina orang ini. Oke. Five of Swords diklarifikasi oleh Page of Pentacles in reverse dan Four of Swords. Jadi saat ini walaupun kalian mungkin masih ada keinginan untuk memiliki kesempatan buat berhubungan dengan orang ini, tapi kalian tahu bahwa kalian masih butuh istirahat, butuh menenangkan jiwanya kalian, mengobati perasaannya kalian, memaafkan diri sendiri ataukah memaafkan pasangannya kalian atau orang yang menyakiti kalian. Oke. Let's clarify Page of Pentacles. Three of Wands. Oke, jadi seperti tadi saya merasa mungkin Scorpio, kalian ada rencana untuk pindah rumah, pindah kos-kosan, pindah tempat, dan sebagainya. Jadi kalian disuruh untuk membuat rencana secara mendetail terlebih dahulu sebelum kalian melakukan hal itu. Kalau kalian ingin pindah ke hati orang lain, buat rencana yang secara mendetail terlebih dahulu. Bagaimana seandainya orang ini dia memperlakukan saya seperti mantannya saya? Untuk menghindari hal itu terjadi, dalami terlebih dahulu apa yang bisa kalian rubah di dalam dirinya kalian. Let's clarify Three of Wands, Two of Swords, dan The Tower. Seperti apa yang saya bilang tadi, kalian masih bingung atau kalian masih khawatir untuk mengambil atau menerima, mungkin ada orang baru di sini yang ingin
menjadi bagian di dalam hidupnya kalian ataukah mantannya kalian yang ingin balikan di sini. Jadi untuk menghindari kehancuran ini kembali, kalian perlu mendalami terlebih dahulu, especially terutama buat Scorpio yang masih dalam crossroad saat ini, dalam dua jalan yang berbeda. Oke. Oke. Mari kita lihat bagaimanakah perasaannya dia saat ini terhadap Scorpio. Okay. Perasaan orang yang ada di dalam pikirannya Scorpio saat ini. Perasaannya dia saat ini terhadap Scorpio. Communication is needed. Jadi mungkin dia ingin berkomunikasi dengan kalian. Feminine in her feelings. Siapapun yang memiliki energi feminin di sini, sepertinya dia merindukan Scorpio. Seandainya Scorpio yang feminin di sini, kalian yang memiliki energi feminin, mungkin kalian yang merindukan orang ini. Thank you. Anxiety and worrisome. Jadi pasangannya kalian sebenarnya mungkin dia memiliki anxiety. Jadi anxiety di sini seperti orangnya cepat ketakutan, takut terkalahkan, takut salah, dan selalu khawatir, memiliki banyak rasa kekhawatiran di dalam dirinya dia. Still hanging on. Jadi energinya dia sebenarnya masih tergantung sama energinya Scorpio. Dia belum bisa melepaskan energinya dia dari Scorpio. Oke. Okay, let's clarify feminine in her feelings. Jadi siapapun yang memiliki energi feminin di sini, bagaimanakah perasaan dia saat ini? Apakah Scorpio yang feminin ataukah pasangan Scorpio yang feminin di sini? Let's clarify feminine in her feelings. Let's clarify feminine in her feelings. Thank you. Knight of Swords. Jadi karena siapapun yang memiliki energi feminin seperti tadi, mungkin ada banyak hal yang ingin kalian ungkapkan. Kalian sudah tidak sabaran ingin mengungkapkan perasaannya kalian. Let's clarify Knight of Swords. Thank you. Five of Cups. Tapi kalian mungkin khawatir atau takut dengan jawaban yang akan kalian dapatkan. Kalian takut kalau jawabannya akan mengecewakan kalian. Let's clarify Five of Cups. Thank you. Temperance. Dan sepertinya kalian masih ingin seandainya Scorpio yang feminin di sini, kalian mungkin ingin memperbaiki situasi ini. Oke. Mari kita clarify communication is needed. Jadi komunikasi tentang apakah yang perlu kalian ungkapkan di sini. Let's clarify communication is needed. Four of Cups. Bahwa ada orang lain yang memiliki pilihan lain. Tentang seseorang yang memiliki pilihan lain di sini. Let's clarify Four of Cups. Queen of Cups. Oke. Jadi orang ini mungkin dia berhubungan, siapapun yang memiliki pilihan lain di sini, sepertinya dia berhubungan hanya karena energi seksual seperti itu. Jadi seperti last relationship. Let's clarify Queen of Cups. Lasty relationship itu maksud saya. Seperti last, L-U-S-T-Y. Lasty. Let's clarify Queen of Cups. Nine of Wands.
Oke, jadi ada orang yang suka main-main di sini. Itu yang perlu dibahas di antara kalian. Ada orang yang perlu terbuka dengan kebiasaan buruknya dia ini. Ataukah kalian kalau Scorpio yang suka main-main? Okay. Let's clarify. Still hanging on the Chariot. Jadi dia merasa energinya dia masih tergantung atau masih bersatu dengan energinya Scorpio. Dan saat ini mungkin dia ingin menemui kalian. Mungkin Cancer di sini yang ingin menemui kalian. Let's clarify the Chariot. Eight of Wands. Mungkin kalian berhubungan jarak jauh dengan Cancer dan dia ingin menemui kalian atau dia ingin berkomunikasi yang banyak dengan Scorpio. Let's clarify Eight of Wands. Komunikasi tentang apakah di sini yang ingin dia miliki. Okay. Seven of Pentacles. Tapi mungkin dia hanya akan menunggu situasi ini berubah dengan sendirinya, ataukah saat ini mungkin dia menunggu waktu yang tepat untuk menemui kalian ataukah menghubungi kalian, ataukah saat ini kalau dia sudah berusaha untuk memperbaiki situasi ini dan kalian belum memaafkan dia masih menunggu hasilnya. Dia masih menunggu apakah Scorpio akan memberikan kesempatan itu kembali buat dia atau tidak, seperti itu. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini, siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini, saya lihat rekonsiliasi. Oke. Yep. Reconciliation. Jadi akan ada persatuan kembali di sini, akan ada pertemuan kembali. Thank you. Attraction. Tapi untuk saat ini, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Artinya semakin kalian bisa menikmati situasi yang ada saat ini, walaupun kalian berpisah, belajar untuk menikmati apa yang ada di depannya kalian. Dengan cara seperti itulah di sini kalian akan menjadi orang yang lebih menarik buat dia, seperti itu. Bukan buat pasangan kalian saja, tapi buat semua orang yang menemui kalian atau yang kalian temui. Oke, jadi belajar untuk menikmati situasi yang ada saat ini. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.